Be creative, be you. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di zona healing malam. Millennials Radio, be creative, be you. Balik lagi di zona healing malam bareng Fadil. Ya, seperti biasa di zona healing malam yang bakalan nemenin lo dari jam 9 sampai jam 11 malam di hari Selasa, khususnya di hari Selasa bareng gue Fadil ya. Anyway, aduh minggu ini tuh gue kayak hektik banget. Dimana gue harus pulang pergi dari Cikarang ke Depok ya, Cikarang. Sebenarnya rumah gue di Cikarang dan gue kuliah di Depok. Sebenarnya lagi break semester, tapi kebetulan gue ada beberapa urusan yang mengharuskan gue untuk bolak-balik ke Depok. Itu kerasa banget, capek banget. Gue jam segini tuh masih di jalan. Gue jam segini baru sampai Manggarai, itu baru baru kelar acaranya. Dan of course, kalau lu PP dari Cikarang ke Depok, ke line Cikarang paling ujung yang warna biru itu bakalan nyampe jam 1 malam. Dan itu aduh sumpah pagi-pagi gue selalu badan gue ngeret gitu lah ya. Anyway, apa kabarnya minggu ini buat kawan-kawan muda? Kalau kabar gue sih, kalau mau nanya gue capek banget, tolong tanyain gue capek banget demi Allah. Gimana gak capek ya coy, PP Cikarang Depok. Dan gue yakin juga kawan-kawan muda di sini juga ada yang pulang pergi naik KRL, KP, either naik line Tanah Abang warna hijau yang kata keretanya bau itu, sama atau line biru sama kayak gue di Cikarang. Nah, di perjalanan itu naik KRL itu bukan perjalanan yang apa ya, friendly banget, yang nambah kita pahala dari kesabaran. Nggak ada gitu namanya naik kereta itu. Turun dari kereta pahala kita tuh nambah gitu, kagak ada gitu. Yang ada lu untung-untung lu ini ya, sambil dengerin musik itu nggak sambil emosi. Biasanya itu pas masuk kereta kayak aduh duduk, walaupun kita tahu itu nggak bakalan dapet duduk gitu ya, tapi tetap aja ekspektasinya adalah naik kereta. Yang bikin sebel gini, kadang penumpang belum pada turun, penumpang yang mau naik udah pada naik, jadi udah terus diserobot gitu. Gue pernah waktu itu di MRT, ibu-ibu bawa bayi ya naik, nggak ngedahulin penumpang turun, terus dia ngomel ini ada bayi. Nah siapa suruh dia nggak nunggu penumpang turun kelar gitu loh. Kalau bayi ke seret-seret kan salah siapa, dia nggak dahulin penumpang turun yang kayak banteng gitu loh. Itu dia emosi tuh biasanya kita tuh bisa asosiasiin sama marah gitu loh, ya kan? Kayak aduh, ini kereta penumpangnya kagak tahu aturan, kagak tahu tata tertib. Masa ada yang penumpang turun belum kelar, yang penumpang naik udah pada masuk gitu. Nah, emosi biasanya dikaitin sama marah gitu lah ya. Nah, tapi lu tahu nggak sih emosi itu sebetulnya apa gitu? Emosi itu fungsinya tuh apa? Itu apa gitu loh. Apalah pokoknya, emosi itu nggak cuma marah doang loh ternyata, kawan muda. Kawan muda harus tahu, lo semua harus tahu kalau emosi sebut itu nggak cuma marah, tapi ada beberapa gitu. Nah, di sini siapa yang udah nonton film Inside Out? Di film Inside Out itu emang udah diakuin di film Inside Out itu sama mahasiswa psikologi, kalau deliverynya dia, cara dia ngejelasin teori tentang emosi, apa namanya itu, 5 emosi dominan manusia, emosi natural manusia, itu bagus banget. Jadi di film itu ada karakternya Riley, di palanya itu ada kayak anggota dewannya gitu, anggota dewan yang nentuin action dia ketika nerima reaction, fight or flight gitu. Fungsinya emosi adalah nentuin tindakan kita, karena emosi itu adalah reaksi yang kita dapat ketika
terkena sebuah action. Ketika kita ngalamin sesuatu nih, lu ditabok otak gitu kan. Nah, insting lu itu bakalan bereaksi apa? Apakah marah? Apa namanya? Anger? Ataukah joy? Malah senang? Ataukah fear? Malah takut karena takut ada sesuatu takut dia apa-apain? Atau ke apa? Apa aja sih itu 5 emosi itu? Kok gue tiba-tiba lupa ya, maaf. Ntar gue lihat lagi. Oke. Apakah disgust atau ke jijik karena ngeliat kelakuan kayak ih apa sih, so iya banget, so asik banget lu nampar-nampar gue lu gitu kan. Atau sedih malah karena ya sedih gitu, nggak pernah ditampar, tiba-tiba gue ditampar dengan sangat 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 menampar ya apa sih, dengan sangat sangat menyakitkan gitu loh. Nah, di malam ini di episode Zona Healing Malam bareng gue kali ini, di malam ini di hari Selasa kita bakalan bahas tentang emosi, semua tentang emosi. Emosi itu apa, fungsinya apa ya, gimana cara ngendalin emosi, dan ada apa, emosi itu ada apa aja gitu. Ada emosi positif dan negatif, kita tahu ya kan. Tapi kalau kita punya emosi positif dan negatif, cara ngatur mereka gimana, dan emosi negatif itu dampaknya gimana gitu nanti. Nah iya, jadi yang udah kita bahas tadi, emosi itu yang menentukan kita fight or flight, buat lawan atau kita kabur aja gitu langsung. Situasi itu gimana, misalnya ketika kita, iya sering banget nih kalau kita lagi di tempat yang sepi gitu kan, terus kalian tempat yang angker nih, ya itu kan suka muncul namanya parno kan. Kalau di film itu si Fear itu lagi megang kendali kan. Nah, nah itu si Fear itu yang akhirnya menentukan kita untuk fight or flight gitu kan. Kalau fight itu biasanya di kondisi kepepet gitu kan, itu Fear. Jadi sebenarnya definisi dari emosi adalah reaksi kita yang berhubung ke psikologis atau fisiologis. Nama psikologis itu nentuin reaksi kita. Si emosi nentuin emosi. Ya maksudnya gitu. Maksudnya perasaan kita gimana. Kalau fisiologis itu ketika kita dihadapin dengan sesuatu, itu nimbulin efek ke badan kita gitu. Apa deg-degan. Kalau misalnya di yang tadi tuh yang di apa di tempat angker, kita kan biasanya deg-degan ya, pasti deg-degan. Terus bibi ada yang ngompol, kaki yang getar dulu kan biasanya tuh. Nah itu dia, itu emosi itu sebenarnya. Jadi nggak ngomel sama setan tapi takut sama setan gitu loh ya. Ya itu dia deh. Nah, kalau kawan muda belakangan ini sering ngalamin emosi yang mana nih, terutama lagi di KRL sekarang, atau yang lagi baru pulang kerja habis omel-omelin, atau yang lagi berantem sama pacarnya mungkin, atau yang lagi bahagia nih, lagi bahagia. Boleh sharing, boleh cerita di @millennialsradio. Di situ bebas kalian mau cerita apa, atau di Instagram pribadi gue @padildurha. So enjoy istirahat kalian, atau yang lagi berdiri di KRL ya, tahan dulu marahnya, atur dulu emosinya, napasnya. Kalau yang lagi haus silakan minum dulu karena nggak dilarang minum, asalkan jangan iseng-iseng ketika kalian frustasi kalian nginjek kaki orang ya, atau iseng-iseng melototin mata orang. Itu berantem gitu. Gue juga mau berantem sih jujur, tapi ya oke. Anyway, emang tuh kalau di kereta tuh apa ya, kalau nggak dapet bangku tuh rasanya kayak pengen ngapal orang, kayak anjir sialan banget gitu loh, sialan banget. Sama rasanya ketika ketemu mantan dan tatapannya tuh masih yang sama. Pas diajak ngomong, pas diajak bicara, oh kok jatuh cinta lagi gitu loh. So Juicy Lucy punya lagu yang judulnya Sialan, yang bakalan mengartikulasikan perasaan itu. So this is Juicy Lucy, Sialan. Enjoy. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Fadil dari Depok, Jawa Barat. Millennials Radio, be creative, be you. Balik lagi sama Fadil di Zona Healing Malam.
Iya, di episode kali ini yang udah gue bilang tadi di opening, kita bakalan bahas tentang emosi. Ya, anyway, gue mau nanya nih, gimana reaksi kalian ketika dengerin lagu Juicy Lucy yang tadi yang sialan? Wah, sialan dia. Kan gitu kan, ceritanya tuh ketemu mantannya lagi, kok rasanya kok masih ada gitu. Kok gue sialan banget, chemistry masih dapat. Nah, peristiwa ini tuh biasanya dialamin sama yang berputus. Jadi ceritanya, gue punya cerita, temen gue tuh ada yang baru putus sama mantannya. Mereka itu satu satu organisasi, satu circle bahkan. Dan bahkan di organisasi itu mereka ditempatin di tugas yang sama. Jadi ya mau nggak mau tektokan terus tuh, nah kan. Nah, sekarang mereka udah putus tapi katanya mereka masih teleponan. Gitu. Jadi ya tapanya sama, rasanya masih sama gitu. Itu ya yang bikin mereka apa sih rasanya kayak nggak putus gitu. Nah, tapi gue mau nanya, setelah kalian dengar lagu Juicy Lucy sialan tadi gimana? Apakah kalian bereaksi atas kegalauan kalian yang tertunda itu, atau ada yang mau ketemu sama mantannya besok di suatu acara, atau mantan di mana, di SMA dulu atau di kuliahan dulu buat kalian yang udah lulus semuanya? Ataukah ada kalian yang merasakan emosi galau, emosi sedih, emosi apa gitu setelah mendengarkan lagu Juicy Lucy ini ya, judulnya sialan, yang mau sialan banget ini karena lagu ini tuh bisa nimbulin namanya katarsis ya, kalau dalam bahasa psikologis. Katarsis itu ketika kalian bereaksi atas suatu peristiwa yang ketika peristiwa itu sendiri terjadi kalian belum bereaksi apa-apa. Nah itu jadi kayak emosi tertunda. Jadi sering banget ini terjadi ketika kalian dengerin lagu yang relate gitu. Kayak lagi galau nih, masih putusin nggak ada reaksi apa-apa, tapi ketika denger lagu galau baru nangis, baru sesenggukan, baru bikin Twitter, baru nyari temennya curhat. Padahal dulu pas masih pacaran mah datangnya kalau butuh doang. Nah itu kayak sekarang lagi galau butuh doang. Yalah, udah, yaudah. Kalau gitu kita lanjut aja bahasan yang tadi ya, daripada kita apa tuh ngewojakin, ngerosting orang yang lagi galau abis dengerin Juicy Lucy ini sialan ya. Di top chart lagu galau nasional yang lagi ada Juicy Lucy kebetulan, jadi gue masukin aja. Iseng, enak lagi lagunya. Iya, jadi kita di segmen kedua ini kita bakal bahas tentang jenis-jenis emosi coy. Iya. Sebetulnya secara umum tuh gampang ya, sebagian emosi itu cuma ada emosi positif. Emosi positif ya yang terjadi ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan ya. Jadi responnya bakalan bahagia, bakal cinta, gembira atau rasa syukur gitu. Misalnya kalau kalian baru dapet chat dari crush gitu kan misalnya, atau mantan yang selama ini kalian harapin datang lagi, atau kalian baru dapat bonus gitu, dapat duit tuh, wah gila. Gue juga langsung menunjukkan emosi positif yang berbinar-binar, yang kelihatan banget terpancar dari wajah gua. Bahkan gua bagi ke tukang coffee shop. Setelah gue langsung spending, jajan banyak di coffee shop mereka gitu lah ya. Udah ada emosi negatif. Nah ini ketika baru dikasih duit terus duitnya tiba-tiba langsung hilang, atau ada duitnya yang ternyata duitnya palsu atau sobek. Nah itu sebel banget gua kadang. Selalu sih dapat duit palsu, duit sobek kan bisa buat jajan ya, anjir lah. Itu bakalan munculin yang namanya emosi negatif ya. Emosi negatif, sedih, marah, cemas, takutan gitu kan. Eh, Kalau yang di inside out tadi tuh itu equal, mereka semua ada positif sama negatif. Ada joy itu positif, fear itu negatif, anger itu negatif gitu kan. Ada juga emosi netral ternyata. Emosi netral itu kayak suatu bentuk reaksi yang spontan. Wih,
Ya elah. Jadi kayak kaget gitu, ayam gitu. Itu emosi yang netral ya, karena terjadinya tuh karena itu nggak ada nilai itu ya, nggak nilai baik atau buruk ya, kayak ya udah lu karena bereaksi, ibaratnya tuh kayak kalau barang disentil jatuh dah gitu. Kalau jatuh ke bawah dah, itu netral, itu nilainya. Itu dia. Jadi sini emosi ya. Nah, ingat ya kalau di film Inside Out itu emosi-emosi yang ada di kepalanya si Riley itu, dewan-dewan emosi itu bereaksi, berinteraksi sampai ngebentuk emosi-emosi yang baru gitu loh. Ya. Jadi ketika mereka berkontribusi dalam kehidupannya Riley, itu muncul kayak bolanya gitu kan. Apa sih namanya bolanya itu, yang ngebentuk karakternya Riley. Nah, itu dia. Di sini muncul emosi-emosi yang kompleks gitu akhirnya. Mungkin apakah ketika kalian marah dicampur takut, itu kalian akan muncul anxious gitu. Atau ketika kalian fear bercampur dengan sedih, kalian akan muncul cemburu gitu. Nah, itu emosi-emosi yang kompleks dan interaksi antara emosi-emosi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Contohnya tadi tuh kalau lihat si dia lagi apa, jadian sama yang lain, terus prinsip kalian tuh, aku bahagia kok kalau dia nggak sama saya. Itu kan kayak wah, ikhlas banget. Itu kayak joy, seneng dia ngeliat dia bahagia, tapi sad, sedih karena dia nggak sama kita gitu loh. Kasihan amat sih dasar apa friendzone, sidekick. Atau yang lagi di KRL nih sekarang nih ya, ini gue lagi KRL nih, mungkin kalian sekarang lagi frustasi karena dari tadi capek nih, udah marah, sedih, gak dapet tempat duduk, kesel juga, nyampur jadi frustasi karena apa ya, seakan-akan tuh emosinya tuh dimainin terus gitu loh. Marah iya, disedihin iya, dikeselin iya, terus tiba-tiba seneng karena oh bangku ya kosong tuh, gue bisa duduk, tiba-tiba serobot sama orang yang lebih cepat dari lo gitu. Atau kalau mau jujur-jujuran, kalian pasti sebel ketika kalian harus ngasih bangku itu buat orang yang lebih diprioritaskan ketika kalian lagi capek ya. Ya, eh, itu manusiawinya kalian pasti kesel gitu loh. So, itu salah satu output dari emosi negatif. Nah, di malam ini kita ada bahasan gimana caranya mengendalikan emosi negatif gitu. Penyebab emosi negatif apa gitu kan ya. Kadang emosi negatif itu bisa bikin kita hilaf gitu. Sama ketika udah cinta ugal-ugalan gitu, sampai kayak 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 lagunya Billie Eilish, The Birds of Feather, yang pengen nyintain orang secara ugal-ugalan gitu ya. Itu lagu enak banget. Dan kebalikannya dari lagunya sialan tadi, Birds of Feather ini lagu yang sangat-sangat romantis. So, this is Birds of Feather dari Billie Eilish. So enjoy. This is Birds of Feather. Stay tuned. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Ya, balik lagi di Zona Healing Malam bareng Padil di jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, balik lagi pembahasan kita tentang emosi. Dan kali ini kita bakal bahas emosi negatif. So, sebenarnya lagu di segmen sebelumnya itu Birds of Feather-nya Billie Eilish itu bukan lagu tentang emosi negatif, tapi emosi positif ya. Tapi kita bahas emosi negatif dulu aja ya, karena emosi negatif ini biasanya yang bikin kita sangat-sangat ugal-ugalan gitu. Kadang tau lah ya, kalau orang emosi tuh, orang kesal, orang marah itu bisa ngapain aja gitu. Kayak adrenalin terpacu. Nah, adrenalin itu salah satu efek fisiologi sebenarnya.
gitu. Karena adrenalin itu bisa bikin, kalian pernah lihat gak kasus orang ketika dia lagi takut adrenalinnya naik gitu, dia bisa ngeloncatin pagar 2 meter. Orang yang dikejar anjing tuh biasanya itu loncat pagar tinggi 2 meter bisa, ada kayak gitu. Atau yang kaget, wah anjir gitu. Itu zaman dulu katanya ada anaknya ketimpa mobil, terus di situ cuma ada maknya dan gak ada yang bisa nolongin. Tiba-tiba maknya ngangkat mobilnya tuh kuat gitu. Nah, katanya ketika adrenalin naik, emang reaksi tubuh adalah memompa darah ke bagian otot yang digunakan untuk fight gitu. Kan reaksinya itu menentukan fight or flight ya, di tubuh kita. So, emosi negatif juga itu karena itu memengaruhi adrenalin gitu kan. So, kita bahas apa itu emosi negatif. Apa yang nyebabin emosi negatif ya? Oke. Jadi seperti yang kita tahu, emosi negatif itu salah satunya marah. Salah satunya marah, salah satunya kesal, salah satunya sedih gitu ya. Oke. Jadi yang nyebabin emosi negatif ya. Emosi negatif itu disebabin sama suatu hal yang menurut kita itu kayaknya tuh ngerugiin, mengancam atau bahkan mengecewakan. Kayak misalnya di PHP-in, mau dikasih duit 100.000 kalau kamu mau nganterin barang ke sini gitu kan. Terus ketika barangnya udah kita anterin, kita ternyata di PHP-in, duitnya 100.000-nya nggak ada gitu. Kayak ntar ya, belum cair ya, nanti ya kapan-kapan ya. Itu segala bahasa binatang akan kita keluarkan untuk mengekspresikan perasaan kita, untuk biar puas gitu rasanya. Walaupun nggak bakal puas, tapi reaksi dari emosi negatif itu bakal begitu gitu. Iya. Jadi bisa marah, bisa jengkel, terus lama-lama sedih juga akhirnya karena kita ngerasa nggak berdaya gitu. Jadi emosi negatif itu bisa ngarahin juga ke mekanisme perlindungan gitu. Misalnya ketika kepepet, orang kepepet tuh kadang bisa ngelakuin apa aja gitu. Yang tadinya nggak berani, tiba-tiba nekat gitu. Walau misalnya kayak orang kebegal gitu, banyak orang yang sebenarnya takut, tapi karena kepepet, situasinya kepepet, tiba-tiba tuh bisa nendang kenceng gitu. Itu reaksi yang ngarah ke fisiologis ya. Jadi kan emosi itu dampaknya bukan psikologis aja, tapi fisiologis juga kalau di definisinya. So, bagian dari impact emosi itu bisa sampai ke fisiologis ya. So, apa ya, jadi sebetulnya kenapa kita perlu bisa memanage emosi negatif kita, karena salah satunya tuh nggak ngefek ke psikologis juga, tapi ke fisiologis. Jadi ke badan kita bakal sakit kalau habis ngomel-ngomel gitu. Pernah kan kayak habis ngomel-ngomel rasanya pusing gitu kan, rasanya palanya berat, nggak enak gitu ya. Itu salah satu dampak sebenarnya dari emosi negatif yang kita keluarkan. Makanya kita perlu yang namanya mengontrol gitu. Nanti kita bahas habis ini gitu ya. Nah, apalagi emosi negatif, kalau gue sendiri sih ya, gue sering ngalamin emosi negatif. Yang paling sering gue alamin adalah marah gitu. Kayak kebetulan di perkuliahan gue itu, gue dituntut untuk berpikir kritis banget kebetulan. Dan kadang tuh ada attitude orang yang ketika mereka berargumen itu menjatuhkan orang lain. Dan itu kayak nggak gitu caranya bro. Ini cuma forum kelas dan lu punya kehidupan sosial yang harus lu jaga juga, hubungan sosial yang harus lu jaga gitu loh. So lu nggak bisa lah kayak gitu di forum ini. Lu pengen menang di forum, lu mempertaruhkan hal yang nggak seharusnya dipertaruhkan gitu loh. Lu merendahkan orang itu nggak worth it gitu loh dengan cara itu gitu loh ya. Pet peeves lah ya, salah satunya pet peeves itu salah satu hasil dari interaksi emosi negatif gitu. Misalnya ketika ngelihat orang rokok di
motor, ketika lagi naik motor nih, rokok, terus kalian bawa motor nih, naik motor di belakangnya kan abunya pada terbang ya. Lah, kan gede gue ya, tuh gue takut banget itu abu terbang ke mata gue terus perih gitu loh. Sama mata gue kucek merah, perih. Lagi naik motor kagak fokus, bisa nabrak gue jatuh gitu loh. Itu pet peeves-nya. Jadi di situ ada fear, situ ada anger juga gitu loh. Jadi satu. Nah, muncul namanya pet peeves katanya. Kedeg-degan terhadap suatu hal. Kedeg-degan tuh bahasa mana? Kekesalan terhadap suatu hal yang mungkin di orang lain enggak bikin kesel, tapi di kita tuh kesel gitu. Ya itu pet peeves. Pet peeves salah satu hal yang gitu ya, hasil dari interaksi emosi negatif gitu. Itu dia. So, kalau emosi negatif kalian yang paling sering kalian rasain apa? Karena biasanya orang beda-beda nih. Ada orang yang emosian gitu kan, berarti dia nggak bisa kontrol emosi negatif gitu. Ada orang yang bencian, ada yang dendaman, mereka nggak bisa ngontrol yang namanya apa, anger juga. Anger yang disatuin sama sad, itu fusing gitu kalau di Inside Out. Apalagi sedih ya, siapa yang sering sedih di sini, yang sering overthinking itu kan kayak memunculkan perasaan sedih. Terus apa ya, sedih sih kayak dominan, sedih sih kayak aduh takut gitu. Oh, fear juga, sedih, takut, sedih, kenapa gua nggak gini dulu, sedih nggak bisa begini gitu. Anyway, karena emosi negatif itu ngimpact buruknya tuh bakal sejauh itu. So perlu banget buat kawan muda di sini bisa mengontrol emosi negatifnya sendiri dulu ya, sebelum kalian ngapa-ngapain, sebelum kalian melakukan banyak hal, sebelum kalian melanjutkan hidup. Di malam ini kita bakal belajar gimana caranya mengendalikan emosi negatif ya. So stay tune di Zona Healing Malam. Dan buat kalian yang masih di jalan karena pekerjaan kalian yang ya crawling all the day, yang bikin kalian gak bisa istirahat dan udah no surprises lagi ketika bakalan dikasih banyak surprises, mendingan dengerin Radiohead. No surprises, no alarm, no surprises. Gak ada reminder dulu pas kasih surprise, udah gak surprises lagi pasti ketika dikasih surprise. This is No Surprises by Radiohead. Stay tuned. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Fadil dari Depok, Jawa Barat. Millennials Radio, be creative, be you. Balik lagi di Zona Healing Malam bareng Fadil di jam 9 sampai jam 11 malam di hari Selasa. Ya, barusan kalian dengerin lagu No Surprises dari Radiohead ya. Salah satu lagu dengan alunan paling syahdu yang bisa mendeskripsikan betapa kesepiannya kita di malam-malam atau di suatu saat ketika kita lagi apa? Ketika kita lagi ngerenung, ketika kita lagi bengong gitu, kayak aduh nggak tahu lagi dah gue kenapa hidup gue nyebelin banget gitu. Nah itu no surprises banget, karena mau surprise apa lagi, kita udah sering disurprisein sama yang nggak enak-enak, jadi udah nggak surprising lagi, udah bukan kayak alarm lagi gitu. Kayak karena kita ibaratkan ketika kita udah capek banget tidur, alarm bunyi kita tinggal segampang matiin terus nggak bangun lagi. Itu dia no surprises. Kondisi ketika udah no surprises dan menimbulkan banyak emosi negatif yang baru gitu ya. So kali ini kita akan bahas apa aja dampak dari emosi negatif dan apa dampaknya ke kesehatan, kayak yang udah kita bahas di awal-awal ya. Jadi emosi negatif itu, bahkan emosinya sendiri itu bisa bereaksi ke tubuh gitu, berimpact ke tubuh, berimpact ke bagaimana kita mengalami suatu reaksi, bagaimana kita
Apa sih? Bentar deh. Kok muter-muter? Ini lagi bingung saya kayak. Sorry ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita ngerasain suatu emosi tertentu, badan kita itu bakalan either enak atau nggak enak gitu loh. Kayak ketika kita habis marah-marah tuh, otak kita tuh kayak ngasih sinyal kalau ah pusingin aja. Nah kita pusing beneran. Gitu. Jadi ketika kita marah tuh kita pusing, itu dampak fisiologis dari emosi negatif ya, kita ngomel-ngomel. Ketika kita apa? Ketika kita seneng, ketika kita berada di samping orang yang bikin kita seneng, kita bakalan ngantuk. Itu misi positif sih sebenarnya. Tapi ya sama, reaksinya sama, responnya bakalan sama gitu loh. Jadi emang kenapa kita perlu mengontrol emosi negatif kita? Ya kawan muda semua di sini tolong belajar mengontrol emosi negatif kita. Karena kalau dibiarin terlalu lama emosi negatif kita nguasain kita, artinya emosi negatif itu berada di dalam tubuh kita, itu bakalan muncul efek-efek samping yang berdampak kepada kesehatan. Ya, itu dia. Mungkin kalian tahu, yang kalian paling tahu di sini adalah ketika orang yang darah tinggian. Nah, ini salah satu ininya juga penyebab kenapa orang emosian, orang marahan itu disebut orang darah tinggian. Jadi ternyata memang ketika kita marah-marah, tekanan darah cenderung akan naik gitu, akan cepat naik. Jadi orang yang pemarah itu darahnya cepat mendidih gitu kan, tekanannya cek kencang banget, akhirnya menimbulkan hipertensi gitu. Nah, jadi emang nggak baik ketika orang yang punya hipertensi, tekanan darahnya defaultnya keturunannya emang tinggi, itu punya sifat yang pemarah gitu. Makanya katanya ketika orang punya riwayat hipertensi itu harus bisa mengontrol emosinya gitu. Salah satunya itu gitu. Karena bakalan cepat kambuh gitu. Dan hipertensi itu ibaratnya gini, jantung itu apa ya, dia ngalirin darah ke seluruh tubuh nih, ngoper darah ke seluruh tubuh, tapi kalau kekencangan dia juga kental gitu loh. Emang ini banget, sengat banget. Bahasanya apa ya, lah itulah gitulah, kayak dia yang ngelempar kenceng, dia kena pala sendiri gitu loh. Dan dia yang pingsan gitu. Nah itu dia, itu serangan jantung gitu, bisa ke situ emosi negatif. Bisa juga misalnya, pernah nggak kalian ketika lagi marah, fokus kalian tuh cepet hilang, cepet ngeblur gitu. Makanya ketika orang lagi marah, jangan disuruh ngambil keputusan. Atau orang lagi sedih, jangan disuruh ngambil keputusan. Karena apa? Karena emang ketika kita lagi ngalamin emosi negatif ya, kita itu nggak tahu kenapa pengennya tuh impulsif, bawanya impulsif dan nggak mikir panjang gitu. Jadi neuron di otak itu nggak saling berkaitan, nggak saling ini, dikuasain sama satu bagian otak yang bukan untuk ngambil keputusan gitu loh, tapi bagian yang mengelola emosi gitu, bagian tertentu itu nggak berfungsi di saat itu begitu. So yang lagi di KRL sekarang nih ya, yang emosi nggak dapat duduk dan kakinya udah pegel dan ngeliatin tempat duduk kayak aduh, ini orang kagak mau gantian apa gimana gitu, dan pengen gitu ngelampiasin ke siapa, jangan, kata gua mah jangan, karena kalian itu lagi nggak bener. Jangan, nanti nyesel sendiri, karena biasa penyesalan datang belakang. Biasanya orang gini loh, misalnya kalian lagi kesel sama teman kalian nih, lagi berantem, terus kayak saking keselnya kalian tuh buangin barang-barang yang dia kasih ke kita. Nah terus pas udah balikan nanti pasti ngerasa bersalah gitu, karena ngapain gue kayak gitu ya gitu, itu kan barangnya nggak bakalan dikasih lagi, kalau beli juga nggak sepresius itu gitu ya. Itu dampak dari emosi negatif adalah, itu bukan ke kesehatan tapi kesehatan tadi. Mungkin yang kita tahu juga, orang yang punya asam lambung ketika dia punya anxiety atau gangguan kecemasan itu lebih gampang kambuh ya, karena emang ada hubungannya ketika
Jadi asam lambung itu ternyata gampang banget naik ketika kita cemas gitu. Ketika kita lagi cemas, entah kenapa asam lambung kita tuh produksinya jadi banyak gitu. Dan asam lambung itu kan, pernah denger gak? Asam lambung itu makanan yang sekeras apapun kalau udah masuk asam lambung itu langsung rontok gitu. Dan ketika itu naik ke pernapasan, kita nggak bisa napas gitu. Dan pentingnya untuk mengelola emosi, mengelola anxiety adalah apa? Itu dia. Biar gak banyak dampak buruk kesehatan yang berimpact. Ya, sorry ya, tapi bahasa gue dari tadi emang apa? Emang kebelibet boros. Tapi maksud gue adalah perhatiin dampak buruk dari emosi negatif ke kesehatan kita. Karena makin lama dalam jangka waktu panjang, emosi negatif ngaruh banget ke kehidupan ini, ngaruh banget ke kesehatan kita, ngaruh banget ke performa. Kan katanya kalau orang yang overthinkingan tuh cepat tua gitu, orang marah-marah cepat tua gitu. Itu salah satunya. Emang otot-otot di wajah itu juga kedampak karena sering ketarik kendor lagi. Kalau ketarik kenceng banget, kendorin pasti banyak banget gitu loh, ibaratnya karet kan. Nah, itu dia. So please buat kalian di sana untuk ngendalin emosi negatif kalian. Abis ini kita bakalan belajar cara ngendalin emosi negatif dan gimana caranya itu bisa keluar dari kepala. So please dari Sabrina Carpenter. So stay tuned. This is please Sabrina Carpenter. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Ya, balik lagi di Zona Healing Malam bareng Fadil yang bakal nemenin lo di jam 9 sampai jam 11 malam. Ya. Anyway, barusan lagu Please dari Sabrina Carpenter. Please itu sebenarnya tentang dia tuh nge-crush sama seseorang yang kayaknya menurut society itu jelek gitu. Tapi kalau dia suka gitu, kayak kalau lu jadi pacar gua sejelek apapun kata orang tuh lu ganteng gitu ya. Itu dia, itu please dari Sabrina Carpenter, itu maksudnya itu gitu. So please itu ngegambarin banget banyak orang yang dibilang seleranya jelek karena pacarnya dia gitu. Lu ngeliat gak sih di TikTok yang si Jasmine itu, yang pacarnya Medabul, yang emang si Jasmine cakep banget gitu kalau kata selera masyarakat. Kalau si Dabul itu katanya jelek banget gitu. Lu kayak Jasmine deserve better. Terus si Jasmine itu bilang ke orang-orang, loh apa yang deserve better, gue udah better banget dapet ya, gue udah dapet the best thing gitu. Itu gimana emang, keren banget si Jasmine, Queen kalau kata orang-orang Queen gitu. Ya jadi ya. So kita bakal bahas gimana caranya mengelola emosi negatif ya. Kita udah mention cara mengelola emosi negatif gimana tadi di awal di segmen sebelumnya. Karena emang emosi negatif itu berdampak fisiologis, berdampak psikologis, dan bisa memberikan dampak kesehatan yang buruk buat yang masih di KRL, yang sudah mengalami emosi negatif dari tadi. Ini diikuti dengerin aja inian gua, karena gue yakin kalian sudah hampir menyerah dan give up untuk mendapatkan tempat duduk, atau udah ada yang dapat tempat duduk ini di setengah perjalanan ya, yang perjalanan mungkin tinggal setengah jam lagi baru dapat duduk. Lumayan buat tidur gua mah kalau gitu, kalau dapat duduk langsung, sumpah. So buat kalian yang emang sering ngalamin emosi negatif, misalnya kalian sedih atau kalian lagi marah, kalau lagi ngapain, itu paling bagus emang biasain jangan ngambil keputusan dulu gitu. Karena seperti yang udah gue bilang tadi, pas kita lagi marah ya, kalau kita lagi marah nih, kita itu impulsif nih, karena bagian otak yang seharusnya ngambil keputusan itu sedang nggak berfungsi gitu loh, lagi nggak ngambil
inian gitu. Kalau misalnya di nonton Inside Out itu, kalau fear atau sad atau anger lagi ngambil kendali itu mereka cenderung impulsif gitu dan ngambil keputusan ke arah yang nggak mikirin apa-apa lagi gitu. Apalagi kalau nonton yang kedua, anxious itu sampai sebenarnya jahat gitu loh. Kelihatannya jahat, dia berani meremove apapun yang udah ada di situ, bahkan meremove, lo tau film, udah nonton filmnya, meremove emosi-emosi default yang awalnya udah di situ dan diganti sama temen-temennya karena takutnya itu akan mempengaruhi Riley yang seharusnya di masa ini, di masa remaja ini harus jadi Riley yang keren. Tapi karena ada joy, ada fear, masih ada sadness, itu bakal mempengaruhi jati diri dia gitu loh. Padahal pas dipegang sama anxious, itu nggak baik-baik juga, malah bikin Riley itu jadi impulsif gitu, bakalan terbentuk drama-drama hidup gitu loh. Itu dia. Ada baiknya ketika kita lagi emosi negatif, lagi kesel, lagi marah, jangan ngambil keputusan dan jangan dilampiasin ke orang lain, itu bahaya banget gitu. Ya, biasain duduk dulu. Nih, ini salah satu tips ya. Bahkan yang diajarin di agama Islam. Kalau buat teman-teman Islam sih tahu. Ini bukan condong ke satu agama, tapi tipsnya bagus banget. Jadi ketika marah katanya kalian tuh jangan ngapa-ngapain dulu, duduk, tarik napas, atur napas, pakai teknik relaksasi, tarik napas, hitungan 10 detik, terus tahan 10 detik, terus keluarin lagi dalam 10 detik. Itu bakalan menteraturkan ritme napas kita, dan ritme napas kita itu setempo sama peredaran darah gitu. Gitu dia. Nah, pertama itu dulu, biasanya jangan ngambil keputusan gitu. Nah, tapi kalau situasinya kepepet gimana gitu, usahain minta waktu gitu. Kalau sama-sama emosi negatif gimana gitu, usahain kalau itu pop out sebuah keputusan di kepala kalian, itu jangan diambil dulu karena kalian biasanya kalau misalnya gimana ya, ibaratkan ini deh, ini lebih ya, kita kasih contoh yang dramatis. Kalian digigit ular di jurang, di gurun gitu, atau di depan rumah, dan kalian nggak tahu itu ular apa atau bisa apa enggak, tapi pasti panik gitu, emosi negatifnya. Jangan biasain untuk langsung diamputasi, tolong cari bantuan dulu gitu, atau telepon ambulan dulu gitu, karena kalau ternyata itu ular nggak berbahaya terus kalian udah potong tangan, nyesel itu kan. Kalau ternyata oh pak, ini bukan ular, ini ular nggak berbisa sebetulnya, cuma luka doang kok gitu, ya dok udah saya buntungin ini tangan lah ya. Nggak bisa main panco lagi. Ya itu dia. Terus cara ininya gimana, cara ngelolanya, nah itu dibiasain dulu dua hal itu gitu loh. Atau gini loh, pernah dengar ungkapan boys don't cry? Atau kayak nangis itu lebay ya, boys don't cry itu nggak banget sih jujur. Kayak itu salah satu doktrin budaya yang menurut gua kalau dibiasain itu nggak memvalidasi emosi manusia. Jadi ketika seseorang itu emosi, dia itu nggak ngenalin emosinya gimana. Ketika dia nggak ngenalin emosinya, dia nggak tahu cara ngelolanya, cara ngatasinya gitu loh. Jadi emang ada baiknya ketika kalian merasakan emosi negatif, ngomong ke orang gitu, ngomong ke orang terdekat kalian gitu, ngobrol, rasanya ini lu minta orang itu jangan, gak usah nanggapin, gak apa-apa, gue perlu ngelampiasin doang, ini gue perlu mengartikulasikan doang biar gimana caranya gue tuh bisa cari solusi buat gue sendiri gitu. Itu dia salah satu tujuannya sebetulnya, bukan lebay, bukan apa. Tapi kalau menangis itu nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa, sumpah gitu. Bukan karena lo laki lo nggak boleh nangis kan biasa gitu, atau karena lo udah gede lo nggak boleh nangis. Justru lebih banyak nangis itu lebih validasi perasaannya. Dan ketika udah nangis, udah kelar itu, maksudnya udah relax lagi perasaannya, itu lu bisa ngambil keputusan dengan baik, dengan bijak lagi, dengan dipikirin lagi gitu ya, kawan muda. Buat kalian di sana yang lagi pada capek nih
ya sedih, nangisin aja nggak apa-apa. Ya kadang perlu diluapin, kadang perlu divalidasi perasaan kalian sendiri itu, nggak usah direpress dan jangan impulsif juga. Tapi ya udah kenalin aja, kamu tuh marah, aku tuh marah, aku tuh lagi marah, aku tuh sebenarnya kesel, aku kesel gitu. Kenalin kalau emang itu dampaknya buruk, kalian bisa cari solusinya kalau ketika kalian udah kenal gitu loh. Itu dia, itu tujuannya sebenarnya kan. Bukan yang di repress terus di apa dicegah terus nggak nemuin apa-apa gitu loh ya kan. Karena ya kita bukan Superman, kita juga bisa nangis gitu loh. Bahkan kalau ditinggalin pacar ya udah kita juga nangis gitu. So, kalau kata Al Eldul ya, aku bukan Superman, aku juga bisa nangis. So, ini kita dengerin aja lah langsung lagu ini Superman dari Loki Laki. Laki-laki band udah pada jadi laki ya. Ini dia laki-laki band Superman. Kamu lagi dengerin Zona Healing Malam bareng Fadil dari Depok, Jawa Barat. Millennials Radio, Big Creative View. Balik lagi di Zona Healing Malam bareng Fadil. Ya, yang bakalan nemenin lo dari jam 9 sampai jam 11 malam. Iya. Anyway, tadi lagu sebelumnya apa? Ada inget gak? Gue lupa ya. Tapi masih enjoy banget dengerin. Siapa yang dengerin Superman, laki-laki band. Dan lagu itu bikin relate gitu. Kayak aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Kalau saya diputusin apa aja saya juga nangis gitu kan gitu loh. Ya banyak banget dimana laki-laki di sono yang cowok-cowok atau ciwi-ciwi yang apa ya hidupnya keras nih, ngadepin orang nyebelin pernah, tapi ketika broken heart tuh nangisnya tuh masya Allah ya Allah menjerit-jerit gitu. Bahkan temen gue nih, dia patah hati broken hearted ya, itu nyampe ngaruh ke IPK-nya dia, ke nilainya dia pas kuliah gitu, dan dia terpaksa nggak bisa ngambil beberapa mata kuliah karena kan ada prasyarat nilai gitu. Dan ternyata ya pentingnya mengelola emosi negatif adalah itu gitu, harus bisa. Dan kalau bisa jangan sampai menyebabkan emosi negatif ke orang, karena kita nggak tahu orang itu bakalan sanggup apa buat mengelola emosi negatifnya dia gitu ya. Itu salah satu pesannya tadi. Aduh, belum mulai langsung di advice ya, emang orang tua. Walaupun gue siaran di show-nya Millennials Radio, tapi gue dikasih tugas untuk menjadi orang tua ya. Dan selalu menimbulkan emosi positif. Anyway, di segmen ini kita bakalan bahas tentang gimana cara mengelola emosi positif. Itu kebalikan dari emosi negatif. Loh, pokoknya bagus ya kita ngalamin emosi positif, kita dikuasain emosi positif. Tapi balik lagi, semua yang berlebihan itu tuh nggak baik. Semua yang berlebihan itu nggak baik, kawan muda. Amin. Ketika kalian kebanyakan makan aja, kalian bakalan kekenyangan, muntah, atau nggak bisa gerak gitu. Buat temen ya, kalau misalnya teman muslim yang lagi taraweh itu, biasanya kalau kekenyangan pas makan gitu, pas buka, wah, akhirnya bisa makan gitu. Itu bakalan ini juga, bakalan nggak bisa bangun gitu loh. Bukannya nambah energi, malah nggak bisa bangun gitu loh. Ya, itu dia salah satu penyebab kenapa kita harus mengelola emosi positif. Kalau seneng jangan impulsif gitu loh. Ya, ini dia. Pernah gak sih ketika kalian lagi seneng, bawaannya tuh pengen pesta gitu, pengen gue lagi seneng nih, gue habis keterima di SBMPTN di UI misalnya, atau gue habis keterima kerja nih, salary gue gede banget gitu. Ya udah lu gue traktir lah, gue udah dapet DP gaji. Terus pas traktiran DP gajinya habis karena buat traktir orang, dan ini gak punya modal buat berangkat kerja gitu loh. Jangan ya dek ya. Jangan.
Itu ya. Karena balik lagi, ketika otak kita terlalu dikuasai sama emosi, kita jadi nggak rasional gitu. Makanya kadang rasionalitas itu dilawaninnya sama emosionalitas gitu. Karena itu dua kutub yang berlawanan. Yang satunya bikin ngambil keputusan dengan mikir-mikir dulu, itu rasionalitas, dipikirin dampak negatifnya, buruknya, jangka panjang, jangka pendeknya apa. Kalau emosional itu berdasarkan apa yang kita mau, apa yang emosi itu mau saat itu. Dan itu pasti ada dampak negatifnya gitu. Kayak yang tadi gitu. Lagi senang, terus lagi euforia. Itu bahasanya lagi euforia. Lagi senang-senang, akhirnya apapun dilakuin untuk mengikuti egonya. Ya, jadi buat kawan muda sekalian lagi senang sekarang nih, gue ucapin congratulations apapun pencapaian lo. Tapi jangan lupa kalau mau ngerayain, dipikirin dulu gitu. Jangan bikin lo miskin besoknya gitu loh. Karena ketika kalian seneng, walaupun seneng yang karena dapet, misalnya nih pengen beli barang apa gitu, barang lelang misalnya, lelang mobil. Nah terus bid kita udah paling tinggi, bentar lagi ditutup gitu. Gue pasti dapat sih, gue yakin gue pasti dapat gitu kan. Tapi nggak lama ternyata ada yang ngebid lebih tinggi, terus kalian nggak dapat mobilnya. Nah kalau kalian over optimisme, itu kalian nggak bakal ngeliat risikonya, kalian nggak ngeliat kemungkinan gagal ya. Misalnya ketika gue bentar lagi udah dapat mobil loh, kita jalan-jalannya besok gitu. Kalian udah ngajakin orang banyak untuk kalian bawa pakai mobil kalian. Bagus sih jalan-jalannya, ngajak orang, tapi itu posisinya lagi nggak pasti. Itu posisi lagi yang nggak pasti, yang kalian aja nggak prediksi gitu loh. Nah itu dia. Jadi emosi positif itu juga bisa bikin miskin gitu. Dan kadang gini juga, ketika kita lagi bahagia, kita pengennya tuh melampiaskan ya. Gue nggak nyalahin kalian ketika kalian melampiaskan emosi positif kalian, kita bahagia. Tapi kadang gini, ketika kita lagi seneng, kadang kita lupa kalau teman kita ada yang lagi sedih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa nyeritain kebahagiaan kita, tapi kadang ada beberapa rambu yang nggak memperbolehkan kita untuk melampiaskan itu ke temen, menceritakan itu terlalu detail ke teman kita yang lagi sedih. Ntar takutnya ada envy atau mereka sedih ngebandingin nasib mereka gitu. Kayak apa gue bisa seneng, kenapa gue sedih mulu, apa gue nggak deserve untuk seneng gitu. Itu dia. Jadi kadang kita bisa kehilangan empati ketika kita terlalu mengikuti emosi positif. Ya itu dia. So self awareness itu dibutuhin gitu. Self awareness dibutuhin. Di segmen selanjutnya kita bakal bahas tentang self awareness, dan gue bakalan ngingetin juga buat kalian yang lagi senang sekarang dan ada wacana untuk self rewarding, coba dipikirin dulu. Itu bakalan costing kalian banyak apa enggak, dan bikin kalian miskin apa enggak, dan pokoknya gimana dampaknya itu. Apakah saya udah membuat rancangan anggaran dan biaya dengan baik gitu? Apakah itu bakalan over cost? Apakah itu bakalan dengan budget? Apa budgetingnya udah bener? Itu ya kawan muda. Itu deh, semakin kita bisa mengelola emosi kita dengan baik, semakin banyak hal-hal yang beneran baik yang kita dapat gitu sebetulnya. Mau emosi positif, mau emosi negatif, karena emosi itu sama-sama bikin impulsif, karena nggak bikin kita nggak rasional lagi gitu. Itu dia poinnya dari pengendalian emosi ya. So ketika kita lagi seneng, most ataupun sedih, like relain dulu aja, let it be, let it go, let it going, but jangan ambil keputusan dulu gitu.
Jangan ambil keputusan dulu. Let it be like that, let it be like that lah. Biarin aja begitulah pokoknya. Kalau kata The Beatles, let it be juga gitu. So, coba dengerin ini lagu Let It Be. Siapa tahu bikin kalian tenang dan bikin kalian lebih nggak impulsif. This is Let It Be dari The Beatles. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di zona healing malam. Millennials Radio, be creative, be you. Ya, balik lagi sama Fadil di zona healing malam yang bakalan nemenin lo di jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, gimana lagunya Let It Be The Beatles? Apakah membuat kalian lebih relax, lebih ikhlas, lebih let it go and let it going, let it be like that gitu, kayak ya udahlah, ya udah dah gitu kan. Itu lagu enak banget demi Allah. Itu satu lagu favorit gue dan kalian habis dengerin itu, gue makasih banget. Kita bisa satu playlist kalau begitu ya. Kita bikin playlist sharing gimana? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Ya iyalah. Ya. Itu dia. Jadi kita udah bahas tentang cara mengelola emosi positif, lalu cara mengelola emosi negatif juga. Poin dari semua pengelolaan, cara-cara mengelola adalah gimana caranya menumbuhkan yang namanya self awareness sebetulnya. Akhir dari poin dari rangkuman semua summary semua dari pengelolaan emosi adalah menumbuhkan self awareness. Kita ngenalin emosi kita tuh gimana, kecenderungan kita arahnya gimana gitu loh. Maksudnya kayak lu boleh jadi orang yang pemarah gitu, yang emosian bahasanya, tapi maksudnya tahu juga caranya gimana itu enggak berdampak negatif ke orang lain di sekitar lu gitu. Ya, bukan dengan cara yang ya kan gue gini orangnya, kalau lu nggak suka ya enggak lah, gini gue orangnya, gue nggak bisa kayak gini, lu nggak pernah ngerasain jadi gue sih jadi orang emosian gitu. I mean that's so immature gitu. Itu saat nggak dewasa dan saat egois. Kayak ya lu pernah ngerasain guys dampak emosi negatif dari orang lain tuh sangat-sangat kencang banget, sangat-sangat over gitu loh. Dan ketika lo memutuskan untuk tidak mengontrol emosi negatif lo keluar dan membiarkannya untuk berdampak ke orang lain, kehidupan orang lain itu akan terganggu gitu, moodnya juga bakalan terganggu dan terhambat juga gitu. Ya mau jadi monster lo gitu kan, bahasa ininya, lu mau jadi monster buat orang lain. Apakah lu mau merenggut kebahagiaan orang lain lagi ketenangan orang lain dengan lampiasan emosi negatif lu gitu. Nah, makanya di sini kita butuh self awareness, di mana kita perlu tahu caranya bagaimana emosi kita itu bisa bekerja. Gak cuma tentang melampiaskan emosi kita, gak cuma tentang mengasih makan ego kita dengan emosi. Yang benar adalah gimana caranya kita tidak menuruti ego kita. Gimana caranya kita mengenali emosi kita, bentuknya gimana, cara kerjanya gimana gitu. I mean, emang yang udah gue bilang tadi, ketika kalian merepress, mendinai emosi yang keluar, itu suatu hal yang buruk kadang. Karena itu bakal ngendep dan menimbulkan trauma gitu, jadi trauma berdampak ke fisiologis gitu, berdampak fisiologis, berdampak fisik dan psikis, dimana mungkin ada kerja psikologis kalian yang keganggu gitu kan. Maksudnya manusia itu terbentuk dari pengalaman dia sebelumnya gitu ya. Hanya kita perlu namanya self awareness, pengenalan diri gitu ya. Jadi langkah-langkahnya sebetulnya gini, langkah-langkah dan dampak panjangnya dalam berhubungan dengan self awareness adalah, pertama, ketika kita ingin meningkatkan self awareness, kita bakal belajar
mengidentifikasi emosi kita yang udah kita ini tadi kita bahas tadi ya. Dengan kesadaran diri kita dapat mengenalin tanda-tanda fisik dan emosional dari stres, kemarahan, kesedihan atau kecemasan. Bagian mana yang bisa di-adjust, bagian mana yang harus di-adjust, bagian mana yang harus diperhatikan gitu kan. Misalnya kita tahu pemicu emosi kita apa, jadi kita bisa menghindari pemicu-pemicu emosi itu yang keluar. Pemicu emosi baik positif atau negatif biar nggak keluar di waktu yang salah gitu. Kayak jangan sampai ketika kalian di keadaan lagi ngelayat orang yang meninggal, kalian buka TikTok yang bikin kalian ngejelit gitu. Misalnya lihat idola kalian kan otomatis ngejelit gitu. Jadi jangan, kalau kalian self awareness-nya tinggi, itu bakalan gak ngelakuin hal itu gitu. Itu contoh-contoh ininya sih, contoh kecilnya sebetulnya gitu. Terus kita tahu cara respons emosional akhirnya. Kapan kita harus mundur, kapan kita harus fight, kapan kita harus flight gitu loh. Di situasi apa kita nggak terjebak di dalam lubang yang bikin kita nggak bisa keluar lagi gitu. Kayak kalau lu inget dulu tuh, kalau anak kecil kalau berantem itu main berantem aja gitu loh, nggak merhatiin situasi gitu. Dan seiring berkembangnya waktu, self awareness-nya pada makin tinggi dan mereka memilih untuk ketika udah gede memilih untuk ya udah nggak usah, kalau bisa nggak berantem ya udah nggak usah berantem lah, ngapain, capek gitu loh. Itu self awareness yang kebentuk. Jadi kenapa akhirnya orang dewasa itu jarang berantem yang pukul-pukulan gitu. Bukan mereka nggak berani, bukan mereka udah mulai nggak berani, tapi mulai males gitu. Karena kalau dipikir-pikir dampak panjangnya juga enaknya capek ya, males ya gitu lah. Itu peningkatan self awareness. Nah, cara meningkatkan self awareness pertama refleksi. Ketika kalian emosi kalian keluar, refleksi itu isinya kan identifikasi. Terus rasanya tadi gimana? Arah marah saya kemana? Arah marah saya sebenarnya karena apa gitu. Dan itu salah satu bentuk dari meditasi ya sebenarnya, refleksi itu. Dan ketika kalian berefleksi, ketika kalian punya teman, ada baiknya memang apa? Konsultasi sama teman. Konsultasi kayak masalah gue di sini gitu. Konsultasi sama orang yang percaya sama kalian atau sama ChatGPT. Itu ngasih banyak inilah, banyak insight loh mereka. Begitu. Perlu feedback, terus observasi diri lagi. Ya, kalian harus ngamatin pola perilaku atau reaksi emosional kalian kalau dalam berbagai situasi. Kapan kalian ngerasa takut? Kapan kalian ngerasa sedih? Kapan kita ngerasa bahagia? Apa yang ngebedain gue sama orang lain sehingga ketika di situasi ini orang lain bakalan biasa aja, tapi di situasi yang sama gue harus hindarin gitu. Itu salah satu cara meningkatkan self awareness gitu. Sehingga di kehidupan sosial nanti kita itu nggak yang selfish gitu, nggak yang mementingkan diri sendiri gitu ya. Itu pentingnya self awareness gitu. Jadi kehidupan lebih harmonis. Jadi Thanos itu nggak perlu yang namanya menghapuskan setengah atau hampir semua populasi bumi gitu untuk menghasilkan harmonisasi. Cukup self awareness aja gitu loh sebetulnya. Thanos itu salah bro. Siapa sini nonton Avenger? Ya itu film udah lama banget ya. So buat kalian yang lagi di kereta, hati-hati di rumah ya. Ini segmen bukan segmen terakhir, tapi gue bakalan puterin lagu yang bikin kalian relax juga. Dari Slank, Anyer 10 Maret. Ini lagu yang syahdu banget dan itu sangat-sangat emosional ya. Itu emang penulisnya ngungkapin emosinya di situ lewat Anyer 10 Maret yang latarnya emang di Pantai Anyer gitu. Ya, dengerin sendiri lah, ini enak banget. Ini dia Anyer 10 Maret dari Slank. This is Zona Healing Malam on Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Ya, oke, kita udah sampai di perjumpaan terakhir, di segmen terakhir Millennials Radio.
Tepatnya di program Zona Healing Malam, di tempat yang bakalan bikin lo healing, di tempat dimana kita bisa healing, tempat dimana kita membahas hal-hal yang emang dibutuhin ketika kita mau tidur gitu. Di Zona Healing Malam Selasa sampai Rabu cuma di Millennials Radio di jam 9 sampai jam 11 bakalan ada 3 announcer yang berbeda yang bakalan nemenin kalian di Senin sampai Rabu ya. Ya, itu dia. Itu 3 hari yang dimana kalian bakal hektik banget. Tenang, ada Zona Healing Malam yang bakal nemenin hari Senin kalian. Yang nyebelin itu di Selasa juga ada, yang masih nyebelin juga di Rabu juga, yang ya masih ke bawah nyebelinnya lah pokoknya. Itu dia. Nah, kayaknya gue punya PR buat kalian. Ih, sok guru banget gue ya. Tapi ini satu hal yang bisa dicoba sebetulnya buat melampiaskan emosi kalian, apa yang kalian lagi rasakan itu dilampiasin di situ, maksudnya dikasih bentuk gitu kan. Katanya emosi itu bukan suatu hal yang harus dipendam, tapi harus diisi bentuk. Nah, bentuknya kita bisa milih bentuknya itu mau yang kayak gimana, dan pilih bentuk pelampiasan emosi yang sebisa mungkin gak ngaruh ke orang lain gitu, sebisa mungkin gak ada pengaruh buruknya. Misalnya journaling. Journaling itu sebuah teknik refleksi sebetulnya, karena ketika kita journaling kita menuliskan, memberikan bentuk, membahasakan apa yang kita rasakan, baik lewat tulisan ataupun lewat artwork. Ada orang journaling ngelukis itu salah satu bentuk memberikan wujud kepada emosi kita, sehingga emosi itu nggak nginep gitu di pala kita dan bisa bebas gitu loh maksudnya. Ya, itu salah satunya. Atau kalian juga bisa belajar teknik meditasi kayak yoga atau teknik meditasinya orang-orang Buddha gitu. Teknik pernapasan itu bikin pikiran tenang. Teknik pernapasan sederhana kayak yang tadi, tarik napas 10 detik, tahan 10 detik, buangnya 10 detik gitu. Itu dia. So, juga cuma berpesan ke kalian buat ningkatin self awareness tentang emosi kalian, karena setiap orang tuh emosinya tuh beda-beda ya. Maksudnya ada yang mudian lah, ada yang pemaaf, ada yang marahan. Human is different. Itu nature-nya tuh different gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kalian mengenali nature kalian dan mengenali dampak buruknya, dampak positifnya apa dari nature kalian, sehingga kalian bisa mengelola itu dan bisa menguasai itu, bukan kalian yang dikuasai sama emosi kalian ya. So, episode malam ini adalah episode yang menurut gue sangat-sangat deep, karena gue juga akhirnya bisa mengenali gimana caranya untuk mengelola emosi gue sendiri gitu. Jadi gue sekaligus ngajarin sekaligus belajar. Ya, belajar sekaligus ngajar gitu. Elah, guru SMA banget kata gue, udah queer banget kata gue. So, buat kalian lagi di jalanan, buat kalian yang lagi di KRL, hati-hati di jalan. Buat kalian yang mau tidur, kalian bisa segera tidur sekarang, karena ini kayaknya udah malam banget dan jam yang gak baik untuk tidur lebih larut lagi gitu. Dan ya, ini akhir perjumpaan kita. Selamat malam, selamat tidur. Thank you udah dengerin gue di berapa jam ini? 3 jam ya. Nah, jangan lupa bahagia. Fadil pamit undur diri di Zona Healing Malam. Millennials Radio, be creative, be you. Udah malam nih, saatnya kamu healing dengan lagu-lagu dan berbagai pembahasan yang bikin pikiranmu makin tenang di Zona Healing Malam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.